Tuan, pedang ini, luar biasa. Ada getaran dalam nada bicara Master Tao Qizun. Dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan seteguk darah ke palu dewa. Palu dewa tiba-tiba bersinar terang dan kekuatan dahsyat mengalir ke pedang Tianxing. Asal-usul yang semula tidak jelas menjadi jelas dan hantu yang tersembunyi di dalamnya berangsur-angsur muncul sepenuhnya. Lu Yun awalnya hanya menonton sang ahli senjata Tao merapal mantra dengan tenang, tetapi ketika hantu itu muncul secara utuh, dia langsung terpana. Kekacauan, kapak, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Bayangan itu sebenarnya adalah mantan senjatanya, Chaos Axe. Dia samar-samar ingat bahwa dia telah menggabungkan besi ilahi kekacauan dan kapak pemecah gunung untuk menciptakan senjata ilahi Dao Surgawi setengah langka ini, kapak kekacauan. Meskipun itu hanya senjata dewa setengah langka dari Dao Surgawi, kekuatannya jauh melampaui senjata kekaisaran abadi tingkat atas yang biasa. Kemudian, karena situasi yang ada, dia harus menyatukan kapak kekacauan ke dalam pedang Tianxing yang kala itu rusak. Dia mengira kapak kekacauan telah menghilang, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya lagi di asal pedang Tianxing. Akan tetapi, hantu kapak kekacauan saat ini bentuknya sangat kecil, dan melekat pada asal pedang Tianxing bagaikan debu. Keberadaannya begitu aneh hingga membuat Lu Yun bingung. Tuan Qi, apa sebenarnya yang terjadi? Lu Yun menunjuk hantu kapak kekacauan dan bertanya dengan cemas. Ia berharap mendapat jawaban dari keturunan seorang penyuling senjata profesional ini. Master senjata Tao menyeka keringat di dahinya, tampak bersemangat. Dia menunjuk hantu kapak kekacauan dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, ini adalah roh asal. Ini sangat langka, ini berbeda dari roh senjata, dan ini juga berbeda dari roh asal Dao Surgawi. Ini adalah spiritualitas dan kesadaran yang lahir dari asal senjata Kaisar Abadi itu sendiri. Lu Yun mengerutkan kening, roh asal usul, dia belum pernah mendengar hal ini. Qizun, tolong ceritakan padaku secara rinci. Tuan, senjata Kekaisaran Abadi secara inheren memiliki kekuatan asli yang kuat, tetapi asal-usul sebagian besar senjata Kekaisaran Abadi hanyalah kekuatan murni, tanpa spiritualitas. Dan roh asli ini adalah spiritualitas dan kesadaran yang lahir dari kekuatan asli, dan memiliki kemungkinan keberadaan yang independen. Senjata Kekaisaran Abadi dengan roh asli telah melampaui tingkat senjata Kekaisaran Abadi biasa. Nada bicara Dewa Senjata Tao itu penuh dengan rasa kagum, seakan-akan dia tengah menghadapi sebuah benda suci. Melebihi senjata Kekaisaran Abadi biasa. Level berapa itu? Lu Yun bertanya. Itu, aku juga tidak tahu. Dewa Senjata Dao menggaruk kepalanya dengan canggung. Guru saya, murid langsung Kaisar Dao Tiamong, telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar tujuan menyempurnakan senjata yang melampaui senjata Kaisar Abadi, tetapi dia tidak pernah mampu melakukannya. Dia pernah berspekulasi bahwa mungkin seseorang perlu melampaui tingkat kultivasi Kaisar Dao Abadi untuk dapat melakukannya. Master senjata Tao berhenti sejenak, lalu melanjutkan, senjata yang sebelumnya diintegrasikan oleh Master ke dalam pedang surgawi mungkin bukan senjata Kaisar Abadi tingkat atas biasa. Kemungkinan besar itu adalah senjata suci tertinggi, atau sesuatu yang berhubungan dengannya. Hanya senjata tingkat ini yang dapat menghidupkan kembali roh asal mereka di asal pedang surgawi, dan mereka masih terus melahap dan berkembang, menyebabkan roh pedang-pedang surgawi menjadi lamban. Hati Lu Yun dipenuhi gelombang yang mengejutkan, senjata suci tertinggi. Itu adalah eksistensi yang legendaris. Saat pertama kali memperoleh Chaos Divine Iron dan Mountain Splitting Axe, itu hanya kebetulan dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Mungkinkah bahan dari kapak kekacauan sebenarnya berasal dari senjata suci tertinggi? Tuan Qi, apakah pedang Tianxing masih mungkin diselamatkan? Lu Yun sangat khawatir tentang masa depan pedang Tianxing. Master senjata Daois merenung sejenak dan berkata, Master, saya punya ide yang berani. Karena roh asal kapak kekacauan ini begitu kuat, mengapa tidak membiarkan roh pedang mencoba menyatu dengannya? Lu Yun tertegun. Fusi, apakah ini akan berhasil? Secara teori, itu bisa dilakukan. Dao Shen Qizun berkata dengan tegas, jika penggabungan berhasil, pedang surgawi akan memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi senjata suci tertinggi. Senjata suci tertinggi, 4 kata ini meledak dalam pikiran Lu Yun seperti guntur. Dia terkejut sekaligus penuh harap. Jika pedang Tianxing benar-benar dapat menjadi senjata suci tertinggi, seberapa besar kekuatannya akan meningkat? Guru Qi, apa yang harus kita lakukan? Lu Yun bertanya dengan tidak sabar. Dewa Senjata Tao tidak berani menyimpan apapun untuk dirinya sendiri, dan tanpa ragu mengajarkan Lu Yun teknik rahasia yang diketahuinya tentang pemurnian roh asal kapak kekacauan, serta metode untuk membimbing roh pedang agar menyatu dengannya. Tuan, metode ini sangat berbahaya, harap berhati-hati. Master senjata Dao Shen memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Lu Yun mengangguk dan berjanji dengan sungguh-sungguh, Tuan Kapal, jangan khawatir, jika kamu berhasil, aku akan mengingat pencapaianmu yang luar biasa. Aku tidak hanya akan membiarkanmu memasuki Istana 5 Elemen, tetapi aku juga akan membantumu menjadi seorang guru Tao. Mendengar ini, Dao God Qizun begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar dan segera berlutut dan berkata, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Anda. Menjadi seorang guru Tao selalu menjadi cita-citanya. Sekarang Lu Yun telah memberinya janji ini, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Lu Yun sangat percaya diri dengan kemampuannya, belum lagi bantuan sistem. Dia yakin bahwa dia akan berhasil. Dewa Senjata Tao memiliki keyakinan penuh pada janji Lu Yun. Dia bahkan membayangkan dirinya menjadi guru Tao dan memerintah suatu wilayah. Tidak,
Aku tidak bisa puas dengan Dao Lord Bintang 1. Aku ingin menjadi Dao Lord Bintang 2. Dao Lord Bintang 3. Lu Yun tidak bisa menahan senyum ketika melihat ekspresi gembira Dao Shen Qizun. Dia mengeluarkan 2 buah senjata ajaib Gua Langit, memasukkan semua harta karun yang diperolehnya dari Pulau Dewa Desolate serta 36 Dewa Tao yang terbunuh di Gunung Ziluo yang tidak berguna ke dalam senjata-senjata itu, lalu memberikannya kepada Dewa Tao Qizun dan Beiyun, yang merupakan 2 saudara kandungnya. Ambillah harta ini dan bagikanlah di antara kalian untuk meningkatkan kekuatan kalian. Lu Yun berkata dengan tenang. Bagi kakak beradik Dao Shen Qizun dan Dao Shen Beiyun, ini tidak diragukan lagi merupakan keberuntungan yang sangat besar. Mereka dipenuhi rasa syukur dan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Beiyun Dao Shen diam-diam bersumpah untuk tampil baik, memberikan kontribusi besar, dan membalas kebaikan Lu Yun. Lu Yun membubarkan semua orang dan memasuki peta aliran waktu sendirian. Duduk bersila, memegang pedang Tianxing di tangannya, dia menarik napas dalam-dalam dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Teknik rahasia yang diajarkan oleh Dewa Senjata Tao mengalir dalam benaknya, dan tanda-tanda misterius berkelebat dengan cahaya aneh. Lu Yun dengan hati-hati menuntun roh pedang itu, bagaikan menuntun seekor kuda liar yang tak terkendali, menuju roh asli kapak kekacauan. Tanpa diduga, roh asal tidak melawan dengan keras. Sebaliknya, ia memancarkan gelombang intim bagaikan seorang anak yang bertemu kembali setelah sekian lama terpisah. Mungkin karena Lu Yun pernah memurnikan kapak kekacauan, gumpalan roh asli ini masih memiliki aura yang familiar baginya. Saat teknik rahasia itu bekerja, roh pedang dan roh asal mulai menyatu perlahan. 2 kekuatan dahsyat itu saling terkait, bagaikan perpaduan yin dan yang, meledak menjadi cahaya terang benderang. Bila pedang Tianxing bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung, seolah sedang bersorak. Roh pedang yang awalnya ilusi itu perlahan-lahan mengembun dan akhirnya berubah menjadi seorang pria tampan berpakaian putih dan memegang pedang panjang. Itu adalah roh pedang dari pedang Tianxing. Proses fusi berjalan jauh lebih lancar dari yang dibayangkan Lu Yun. Setelah beberapa jam, kedua kekuatan itu bergabung sepenuhnya menjadi satu. Lu Yun membuka matanya dan merasakan kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Dia menggenggam pedang Tianxing erat-erat, dan merasa bahwa dia selaras dengan roh pedang, dan pedang itu sefleksibel lengannya sendiri. Bila pedang Tianxing juga mengalami perubahan drastis. Tubuh pedang yang awalnya sederhana kini memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bilahnya sangat tajam, memancarkan cahaya dingin yang mendebarkan jantung. Lu Yun bahkan dapat dengan jelas merasakan asal-usul pedang Tianxing. Itu adalah kekuatan yang murni dan dahsyat yang tampaknya mengandung misteri yang tak berujung. Sebelum ini, Lu Yun belum pernah mampu menyempurnakan esensi pedang Tianxing. Sekarang, dengan bantuan perpaduan roh inti kapak kekacauan, dia benar-benar telah menyelesaikan proses pemurnian. Kekuatan pedang Tianxing juga meroket, meningkat setidaknya 10 kali lipat, mencapai tingkat senjata kekaisaran abadi tingkat atas. Tetapi Lu Yun sangat menyadari bahwa peningkatan pedang Tianxing tidak berhenti di situ. Semangat asli Chaos Axe bagaikan seorang rakus yang rakus, dengan hasrat yang nyaris gila terhadap kekuatan aslinya. Ini juga berarti masih ada ruang untuk perbaikan pada pedang Tianxing. Hati Lu Yun tergerak, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Dia masih memiliki hampir 100 senjata kekaisaran abadi di tangannya. Jika dia dapat memadukan kekuatan aslinya ke dalam pedang Tianxing, bukankah pedang Tianxing akan menjadi semakin kuat? Lu Yun menduga bahwa roh asli kapak kekacauan itu bagaikan benih yang tidak aktif. Setelah diintegrasikan ke dalam pedang Tianxing, ia mengandalkan penyerapan asal pedang Tianxing untuk memperkuat dirinya. Sekarang roh asal telah terbangun, jika ingin terus tumbuh, ia membutuhkan nutrisi yang lebih kuat. Hanya dengan meningkatkan material dan kualitas pedang Tianxing itu sendiri, barulah dapat menandingi roh asal yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak sabar untuk memverifikasi idenya. Dia mengeluarkan senjata kekaisaran abadi tingkat rendah, memurnikan esensinya, dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk membiarkan pedang Tianxing melahap dan menyatukannya. Kemudian, dia mengendalikan roh asli Chaos Axe untuk menyerap kekuatan asli yang baru ini. Berdengung, pedang Tianxing mengeluarkan suara lembut lagi, dan badan pedang itu memancarkan cahaya, seolah-olah menjadi lebih padat. Kesuksesan, Lu Yun sangat gembira, karena ini berarti dia benar-benar dapat meningkatkan pedang Tianxing ke tingkat senjata suci tertinggi melalui metode ini. Fei Busta, lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu membayar harganya. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Pedang Tianxing, yang telah menyatu dengan roh kapak kekacauan, begitu kuat sehingga dia yakin untuk melawan Fei Busta secara langsung. Sekalipun lawan memperlihatkan wujud aslinya, dia yakin bisa mengalahkannya. Tentu saja, Lu Yun juga menyadari bahwa dirinya bukannya tanpa kelemahan. Telekinesisnya sedikit lebih rendah dibandingkan aspek lainnya, yang merupakan kekurangan potensial. Ia harus menemukan cara untuk menebus kekurangannya ini sehingga ia tidak mempunyai kelemahan yang nyata. Lu Yun berjalan keluar dari gambar aliran waktu dan memandang dunia luar, hatinya dipenuhi oleh emosi. Dinasti ilahi kuno benar-benar tanah yang diberkatinya, tempat ia memperoleh kesempatan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya tumbuh pesat. Namun Lu Yun tidak melupakan tujuannya. Dia juga harus pergi ke istana pedang tertinggi untuk memenuhi sumpah seumur hidupnya. Terlebih lagi, aturan dinasti ilahi kuno membatasi pertarungan antar praktisi, yang bukan merupakan hal baik bagi Lu Yun, yang selalu ingin menantang batas kemampuannya. Begitu kekuatanku membaik sedikit, aku akan keluar dan menjelajahi dunia. Lu Yun memutuskan secara diam-diam di dalam hatinya. Selain itu,
Ia juga penasaran dengan asal-usul roh asli Chaos Axe. Mengapa pecahan senjata suci tertinggi ini muncul di dunia bawah? Rahasia macam apa yang tersembunyi di baliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti benih yang berakar dan tumbuh di hati Lu Yun. Lu Yun duduk bersila, membelai bilah pedang Tianxing yang halus dengan ujung jarinya, pikirannya penuh dengan berbagai pikiran. Kekuatan pedang Tianxing meningkat lebih dari 10 kali lipat, yang memberinya keyakinan untuk menantang guru Tao Bintang 2. Dia bahkan merasa bahwa dia dapat menguji batas atas kekuatan Master Tao Bintang 3 Yuan Huang. Akan tetapi, pikiran ini hanya terlintas dalam benaknya sebelum dia menekannya. Aturan dinasti ilahi kuno sangatlah ketat. Dia harus bersikap rendah hati, menunggu saat yang tepat, lalu menunjukkan kehebatannya setelah dia dewasa sepenuhnya. Hal terpenting sekarang adalah terus meningkatkan kekuatan pedang langit. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Kekuatan asli senjata Kaisar Abadi adalah kunci untuk meningkatkan pedang Tianxing. Meskipun dia memiliki banyak senjata kekaisaran abadi, itu semua hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan sumber daya besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan pedang Tianxing. Sepertinya saya harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak Chaos Essence Fluid untuk membeli senjata Kaisar Abadi. Untungnya, kompensasi yang dijanjikan oleh Master Tao Yuan Huang akan segera diterima. Jumlah uang yang besar ini cukup baginya untuk membeli sejumlah besar senjata Kekaisaran Abadi. Lu Yun diam-diam menghitung waktu yang dihabiskannya di peta aliran waktu, dan memperkirakan bahwa Master Tao Yuan Huang seharusnya sudah ada di sini sekarang. Dia berdiri dan berjalan keluar dari gambar aliran waktu. Dewa Tao Qizun, Dewa Tao Beiyun dan lainnya telah menunggu lama. Guru, apakah masalah dengan pedang Tianxing telah terpecahkan? Dao Shen, Master Senjata Tao, menggosok tangannya dan bertanya penuh harap, matanya yang berawan berkilat penuh kegembiraan. Sudah terpecahkan, Lu Yun tersenyum dan mengangkat pedang Tianxing di tangannya. Selain itu, sekarang pedang itu memiliki roh asal. Seiring berjalannya waktu, pedang itu bahkan dapat tumbuh menjadi senjata suci tertinggi. Senjata suci tertinggi. Mendengar ini, napas Master Senjata Dao Shen tiba-tiba menjadi cepat dan matanya melebar, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Tuan Lu Yun, apakah Anda serius? Tentu saja aku menganggapnya serius, Lu Yun mengangguk mengiyakan, namun, jika kau ingin benda itu tumbuh menjadi senjata suci tertinggi, benda itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar, yang berarti, menghabiskan sejumlah besar saripati senjata Kaisar Abadi. Mendengar ini, Dao Shen Qizun tertegun sejenak, lalu ekspresi fanatik muncul di wajahnya. Melahap senjata Kaisar Abadi, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Lu Yun, bisakah Anda membiarkan saya menonton dari samping? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mungkin saya bisa belajar sesuatu darinya dan meningkatkan keterampilan penyulingan senjata saya sendiri. Lu Yun tersenyum dan tidak menolak. Master Senjata Tao terobsesi dengan seni memurnikan senjata, dan kesempatan ini memang merupakan godaan besar baginya. Dewa Tao Beiyun, tugas terpentingmu saat ini adalah berkultivasi menjadi Master Tao sesegera mungkin. Lu Yun menoleh ke Beiyun Dao Shen dan berkata dengan nada serius, hanya dengan menjadi Dao Lord, kau dapat memurnikan pil dewa yang lebih berharga, mendapatkan lebih banyak cairan esensi kekacauan, dan menyediakan sumber daya untuk meningkatkan pedang surgawi. Beiyun Dao Shen dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setuju. Lu Yun tahu dengan jelas bahwa meskipun para pengikut ini setia, kekuatan mereka pada akhirnya terbatas. Meskipun dia memiliki ekspektasi terhadap mereka, dia juga khawatir mereka tidak akan mampu mengimbangi laju pertumbuhannya. Pada saat ini, aura kuat datang dari kejauhan, diikuti oleh tawa hangat yang bergema di langit. Haha, teman kecil Lu Yun, apa kabar? Master Tao Yuan Huang beserta anak buahnya mendatangi Lu Yun dengan cara yang perkasa. Wajahnya penuh senyum dan dia tampak sangat antusias. Selamat untukmu, sahabat kecil Lu Yun, atas hasil panenmu di peta aliran waktu. Dengan bakatmu, kau pasti akan memiliki masa depan yang cerah di Istana Pedang. Kekuatan Lu Yun meningkat drastis, dan dia semakin percaya diri saat menghadapi Master Tao Yuan Huang. Tetapi dia sangat sadar bahwa akumulasi miliknya sendiri masih terbatas, dan setelah menerima kompensasi, dia masih perlu pergi ke Sword Mansion sesegera mungkin untuk berlatih dalam pengasingan. Anda terlalu sopan, Guru. Lu Yun tersenyum tipis dan tidak menjawab dengan rendah hati maupun sombong. Master Tao Yuan Huang tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan labu ajaib dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Teman Lu Yun, ini adalah kompensasi yang dijanjikan kepadamu. Tolong hitunglah. Lu Yun mengambil labu ajaib itu dan mengamatinya dengan pikirannya. Diam-diam dia terkejut melihat tumpukan cairan esensi kekacauan, beberapa senjata kekaisaran abadi, dan ramuan kultivasi di dalamnya. Menurut perkiraan kasar, nilai benda-benda ini setidaknya lebih dari 35 juta meter kubik cairan kekacauan. Terima kasih, Guru. Lu Yun menyimpan labu ajaib itu dengan tenang, namun hatinya sudah berseri-seri karena kegembiraan. Lu Yun dengan tenang memasukkan labu harta karun itu ke dalam cincin penyimpanan dan segera memindainya dengan pikirannya. 35 juta meter kubik cairan Chaos Yuan, ditambah sejumlah senjata dan ramuan kekaisaran abadi, Master Tao Yuan Huang ini cukup murah hati. Dia tersenyum tipis, mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Master Tao Yuan Huang. Master Tao, ini adalah pemahaman saya tentang Dao Pedang Terpadu Agung selama 3 hari terakhir. Mungkin ini akan membantu Anda. Master Tao Yuan Huang mengambil slip giok itu dan berkata dengan sedikit ragu, Teman Lu Yun, ini.
Lu Yun menjelaskan, apa yang tercatat dalam lembaran giok ini adalah beberapa pengalaman yang telah saya rangkum dengan menggabungkan teori-teori dari Master Dao 10.000 orang suci dan pengalaman kultivasi saya sendiri. Itu seharusnya berguna dalam memengaruhi alam Master Dao. Mengenai jalan setelah Master Dao, saya sendiri masih menjelajahinya, jadi saya tidak berani membuat pernyataan gegabah. Mendengar ini, napas Guru Tao Yuan Huang tiba-tiba menjadi cepat. Dia telah mengembara di 5 elemen surgawi Dao selama bertahun-tahun dan tidak pernah mampu menerobos. Dia belum dapat menentukan arah masa depan latihannya, haruskah dia terus mendalami 5 elemen Dao surgawi, atau mencari jalan lain dan mencoba menerobos 67 atribut Dao surgawi yang tersisa. Pengalaman Lu Yun tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu baginya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, dan mengucapkan terima kasih kepada Lu Yun dengan sungguh-sungguh. Sahabatku Lu Yun, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Aku, Yuan Huang, akan mengingat kebaikan ini. Dia percaya bahwa Lu Yun tidak akan menyakitinya. Nilai dari slip giok ini mungkin jauh lebih berharga daripada 35 juta meter kubik cairan Chaos Yuan. Tuan, Anda terlalu baik, Lu Yun melambaikan tangannya, itu hanya bantuan kecil. Master Tao Yuan Huang menatap Lu Yun dengan tatapan membara, diam-diam mengagumi dalam hatinya, anak laki-laki ini sangat muda, tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan. Dia akan menjadi pria hebat di masa depan. Dia merenung sejenak dan berkata, teman Lu Yun, aku ingin meminta sesuatu padamu. Aku ingin tahu. Hati Lu Yun tergerak, dan dia samar-samar menebak niat Master Tao Yuan Huang. Saya harap Anda dapat menjadi tetua tamu di gedung danki saya, kata Master Tao Yuan Huang langsung ke intinya, tentu saja, itu hanya gelar. Ketika Anda telah mencapai keberhasilan dalam kultivasi Anda di masa mendatang, jika gedung danki saya menghadapi masalah, saya harap Anda dapat membantu. Lu Yun merenung sejenak, tetua tamu, kedengarannya bagus, tetapi tidak ada makan siang gratis di dunia. Dia tidak percaya bahwa Taois Yuan Huang akan memberinya manfaat seperti itu tanpa alasan. Tuan, saya ingin tahu, manfaat apa yang bisa diberikan oleh tetua tamu ini? Lu Yun bertanya, dia tidak ingin berutang budi kepada siapapun tanpa alasan. Master Tao Yuan Huang tertawa, teman Lu Yun memang orang yang tidak banyak bicara. Dengan cara ini, 10% dari keuntungan gedung dankiku setiap tahun akan dihitung sebagai persembahanmu. Bagaimana, mungkin itu akan menjadi beberapa ratus ribu meter kubik cairan esensi kekacauan. Lu Yun diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa ratusan ribu meter kubik cairan kekacauan bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun menerima undangan ini mungkin mengakibatkan beberapa karma, manfaatnya juga jelas. Selain itu, Guru Tao Yuan Huang tidak memaksakan banyak larangan padanya. Dia hanya memintanya membantu saat gedung danki menemui masalah, dan itu bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Karena Guru Tao itu sangat baik, saya akan merasa terhormat jika menolaknya. Lu Yun mengangguk setuju. Hebat, hebat, Master Tao Yuan Huang sangat gembira dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan jamuan makan untuk menghibur Lu Yun. Setelah 3 putaran minuman, tuan rumah dan para tamu merasa sangat gembira. Cara para eksekutif senior gedung danki memandang Lu Yun juga sedikit berubah, dari sebelumnya penghinaan menjadi kekaguman dan sanjungan sekarang. Bagaimanapun, Lu Yun sekarang adalah salah satu tuan gedung danki. Saat sedang makan, Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu, oh, Guru Tao, saya punya buah roh air berat di sini, dan saya ingin meminta Anda untuk membantu memberikannya kepada Nona Yu ini. Master Tao Yuan Huang mengambil buah air berat yang diserahkan oleh Lu Yun, melihatnya dengan saksama, dan berkata sambil tersenyum, meskipun buah air berat ini sangat berharga, efek dari meminumnya secara langsung terbatas. Bagaimana dengan ini, saya akan meminta alkemis dari gedung danki untuk memurnikannya menjadi pil ajaib yang cocok untuk diminum oleh Dewa Dao. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menguasai kekuatan air berat di tingkat Dewa Dao, tetapi juga meningkatkan potensi kultivasinya, dan dia akan lebih percaya diri untuk menjadi Dewa Dao di masa depan. Lu Yun sangat gembira saat mendengar ini dan segera berterima kasih kepadanya, terima kasih banyak, Guru. Biaya untuk memurnikan pil itu. Itu hanya masalah sepele, tidak perlu dibicarakan. Master Tao Yuan Huang melambaikan tangannya, anggap saja ini sebagai keuntungan internal yang diberikan kepadamu oleh gedung danki. Setelah perjamuan, Lu Yun membawa 4 orang termasuk Dao Shen Qizun dan Dao Shen Beiyun, menaiki perahu terbang mewah yang disediakan oleh gedung danki, meninggalkan cabang Mingling, dan melaju menuju ke arah Jianfu. Perahu terbang mewah itu terbang di udara. Lu Yun berdiri di haluan, membiarkan angin kencang bertiup ke arahnya, dengan segudang pikiran dalam benaknya. Perjalanan ke Mingling Star membuahkan hasil. Mereka tidak hanya memperoleh cairan esensi kekacauan dalam jumlah besar, mereka juga secara tak terduga menjadi tetua tamu di gedung danki. Ini tentu saja merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Beberapa hari kemudian, kapal terbang itu tiba di ladang bintang tempat 12 prefektur berada. Dari kejauhan, ke-12 rumah megah itu tampak bagaikan 12 bintang yang bersinar, mengelilingi kompleks kuil emas yang megah di tengahnya, memancarkan tekanan yang mendebarkan jantung. Apakah ini area inti dari dinasti ilahi kuno? Lu Yun mendesah dalam hatinya. Tata letak ke-12 istana ini jelas dirancang dengan cermat, membentuk formasi besar yang menjaga kompleks kuil di tengah. Dikatakan bahwa formasi ini sulit ditembus bahkan oleh Kaisar Tao abadi teratas. Sahabatku Lu Yun, istana pedang ada di depan. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu masuk, kata Dao Shen Qizun.
Tujuan utama perjalanannya adalah untuk mendapatkan buah roh air berat. Sekarang tujuannya telah tercapai, wajar saja jika ia ingin kembali berlatih secara menyendiri. Terima kasih atas pengawalanmu selama ini. Lu Yun membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Tugas yang diberikan oleh Master Tao Yuan Huang kepada Master Tao Qizun adalah untuk memahami pencerahan pedang Dao terpadu agung yang diperoleh dari Lu Yun sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga Master Tao Qizun ingin kembali menyendiri. Beiyun Daoshan dan yang lainnya juga memiliki tugas pelatihan mereka sendiri, jadi Lu Yun memutuskan untuk pergi ke Sword Mansion sendirian. Dia berpikir dalam benaknya bahwa setelah mereka menetap, dia akan membawa mereka ke Istana Lima Elemen untuk melihat apakah mereka bisa menemukan beberapa sumber daya yang cocok untuk budidaya mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Lu Yun melangkahkan kaki menuju susunan teleportasi menuju Sword Mansion sendirian. Sword Mansion, sebagaimana namanya, merupakan sebuah tempat di dinasti Dewa Kuno tempat orang-orang mengkhususkan diri dalam berlatih ilmu pedang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi benua yang luas dan tak terbatas. Dari jauh, ia tampak seperti pedang raksasa yang mengangkat langit, memancarkan aura pedang yang tajam, menakutkan. Perasaan gembira menyergap hati Lu Yun. Sekarang setelah dia menguasai seni pedang terpadu yang agung, dia membutuhkan tempat yang cocok untuk lebih mengembangkan bidang seni pedangnya dan memberi pengaruh pada bidang Master Dao. Dan Jian Mansion tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Saat Lu Yun melangkah ke daratan di tepi Sword Mansion, aura pedang yang mengerikan menyerbu ke arahnya, membuatnya merasa sekecil setetes air di lautan. Siapa yang datang? Sebuah tim patroli datang, dipimpin oleh seorang guru Tao Bintang 1, mengenakan baju besi perak, memegang pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin, dan menatap Lu Yun dengan mata tajam. Lu Yun mengeluarkan token identitas rumah pedang dan menyerahkannya. Master Tao Bing Cheng mengambil token itu dan memeriksanya dengan saksama. Sedikit keterkejutan muncul di wajahnya, lalu sikapnya menjadi sopan, ternyata itu adalah saudara Lu Yun. Saya sangat menyesal, saya Bing Cheng, Kapten Tim Patroli Istana Pedang. Anda terlalu sopan, saudara Bing Cheng. Lu Yun membungkuk sebagai balasannya. Master Tao Bing Cheng mengamati Lu Yun dari atas sampai bawah, dan bertanya dalam hatinya, Lu Yun masih sangat muda, tetapi dia bisa mendapatkan tanda identitas dari Sword Mansion. Mungkinkah dia seorang jenius potensial yang diundang ke rumah besar dari Pulau Dewa terpencil? Saudara Lu Yun, apakah kamu baru saja keluar dari Pulau Dewa yang sunyi? Master Tao Bing Cheng bertanya ragu-ragu. Itu benar, Lu Yun mengangguk. Memang benar begitu. Master Tao Bing Cheng menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Monster dari tingkat kelima Pulau Dewa terpencil ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang mungkin menjadi Kaisar Tao di masa depan. Dia segera berkata dengan antusias, teman Lu Yun, rumah pedang itu luas dan memiliki banyak aturan. Bagaimana kalau aku yang memimpin jalan untukmu? Kalau begitu, aku harus merepotkan saudara Cheng. Lu Yun tentu saja tidak akan menolak. Keduanya berjalan maju menyusuri lorong yang tampak seperti pedang dewa yang tiada taraf. Di kedua sisi lorong, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, membentuk formasi pedang yang mengerikan. Di ujung lorong terdapat gerbang dewa yang menjulang tinggi. Di atas gerbang dewa tergantung sebuah plakat besar bertuliskan kata-kata, Jianfu. Dua kata itu seolah mengandung aura pedang yang tak berujung, meliputi seluruh istana pedang, membuat orang-orang merasa ketakutan. Kata, Sword Mansion, ditinggalkan oleh pendiri Sword Mansion, Kaisar Pedang Penghancur. Taois Bing Cheng memperkenalkan, ketika Kaisar Pedang Penghancur sunyi berada di level penguasa Dao, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Kaisar Dao abadi. Dia disetujui oleh Kaisar Dewa Kuno untuk mendirikan Istana Pedang, dan kemudian dia bahkan mencapai posisi Kaisar Dao. Kata, Istana Pedang, mengandung pemahamannya yang mendalam tentang pedang, yang dapat disebut sebagai esensi dari pedang Dao abadi. Lu Yun menatap kata, rumah pedang, dan niat pedang tak terlihat seakan mencabik-cabiknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berseru, sungguh niat pedang yang mengerikan. Kaisar Pedang Keheningan memang seorang Kaisar Dao. Hanya dua kata saja sudah mengandung niat pedang yang mengerikan. Dengan alamku saat ini, aku khawatir aku harus mencapai level Master Dao bintang 4 atau bahkan bintang 5 untuk memahaminya sedikit. Meskipun para Dewa Tao Qizun dan Beiyun yang mengikuti di belakangnya tidak dapat merasakan keistimewaan dari niat pedang itu, mereka juga dikejutkan oleh perasaan menindas yang datang dari Kaisar Tao abadi, dan wajah mereka menjadi sedikit pucat. Pendeta Tao Bing Cheng memasang ekspresi menyanjung di wajahnya, mengusap tangannya dan tersenyum. Teman kecil Lu Yun memiliki bakat yang luar biasa, dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Mungkin dia benar-benar dapat memahami seni pedang abadi dari Kaisar Pedang Pemusnahan. Lu Yun tersenyum tipis, jalan menuju ilmu pedang tidak ada habisnya. Kita, para praktisi pedang, harus berani dan tekun, serta tidak boleh lengah sedikitpun. Ketika Guru Tao Bing Cheng mendengar ini, dia terkejut. Walaupun dia seorang Guru Tao, dia telah lama kehilangan semangat kemajuan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan kacau, hanya berusaha untuk menjalani kehidupan yang stabil. Dibandingkan dengan Lu Yun, perbedaannya jelas. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa meskipun para praktisi yang diperoleh tidak berbakat seperti alien bawaan, mereka masih dapat meninggalkan jejak yang kuat di jalan kultivasi dengan semangat ulet mereka. Mentalitas adalah kunci pencapaian akhir. Pada saat ini, seorang Dewa Tao yang kuat dengan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan tersandung keluar dari gerbang ilahi, bergumam pada dirinya sendiri, pedang, pedang, pedang. Tatapannya kosong, dan dia jelas-jelas gila. Lu Yun sedikit mengernyit, ini.
Pendeta Tao Bingcheng menghela napas dan menjelaskan, orang ini ingin lulus ujian gerbang pedang untuk bergabung dengan rumah pedang, tetapi sayangnya dia gagal. Pikirannya rusak dan dia menjadi seperti ini. Untuk bergabung dengan rumah pedang, selain diundang dari pulau dewa terpencil seperti teman kecil Lu Yun, Anda juga dapat lulus ujian gerbang pedang atau mendaftar untuk bergabung secara langsung setelah menjadi seorang pendeta Tao. Namun, dua cara terakhir untuk bergabung dengan rumah pedang tidak memiliki status yang tinggi dan sedikit sumber daya. Misalnya, meskipun saya seorang pendeta Tao bintang 1, saya hanya seorang kapten patroli di rumah pedang. Dibandingkan dengan seorang jenius seperti teman kecil Lu Yun, ada perbedaan yang sangat besar. Mendengar ini, Dao Shen Qizun, Dao Shen Beiyun dan yang lainnya semuanya tampak sedikit tidak senang. Mereka awalnya ingin mendapatkan pekerjaan di Istana Lima Elemen, tetapi sekarang tampaknya harapan mereka tipis. Lu Yun tampak tenang, ada banyak orang kuat di dinasti Dewa Kuno, dan persaingannya ketat. Ini wajar saja, jalan kultivasi seperti berlayar melawan arus. Jika kita tidak maju, kita akan tertinggal. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Setelah melewati gerbang ilahi, pemandangan tiba-tiba terbuka. Sebuah kotak besar muncul di depan Lu Yun. Dari tengah-tengah alun-alun, sesekali terdengar ledakan suara pedang dan pertarungan sengit. Ayo, aku akan mengajak teman kecil Lu Yun untuk melihat keanggunan rumah pedang. Master Tao Bingcheng menuntun Lu Yun ke tengah alun-alun dengan penuh minat. Di alun-alun itu, dua sosok tengah bertarung dengan sengit. Salah satu dari mereka tinggi dan memegang pedang besar. Dia minum sambil dengan mudah menahan serangan lawan. Sesekali ia mengayunkan pedangnya dan memaksa lawannya mundur. Lawannya juga seorang pendekar pedang tipe kekuatan dengan kekuatan luar biasa. Masing-masing pedangnya mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap lawannya. Ilmu pedang orang ini agak mirip dengan kaisar berjubah naga yang kulihat dalam lukisan kuno Ling Qiao sebelumnya. Levelnya mungkin tidak rendah, Lu Yun berpikir dalam hati. Haha, kakak Lu Yun penglihatannya bagus. Yang minum itu adalah salah satu dari 9 kaisar istana pedang kita, Jiba. Dia berlatih ilmu pedang hegemonik, dan hanya ada sedikit saingan di level yang sama. Pendeta Tao Bingcheng memperkenalkan dengan bangga, lawannya adalah pangeran lain Jikang, yang kekuatannya juga tidak boleh diremehkan. Hati Lu Yun tergerak, putra 9 kaisar, tampaknya istana pedang ini benar-benar tempat persembunyian naga dan harimau yang berjongkok. Lu Yun menatap kedua orang yang bertarung dengan sengit di arena, dan berpikir dalam hati, putra kaisar. Mungkinkah dia putra kaisar Dao? Pendeta Tao Bingcheng tampaknya melihat kebingungan Lu Yun, dan menjelaskan sambil tersenyum, sahabatku Lu Yun, kamu tidak tahu bahwa putra kaisar ini bukanlah putra kaisar Dao, tetapi nama yang diberikan oleh 12 prefektur kepada para jenius jahat yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kaisar. Prefektur pedangku adalah tempat berkumpulnya para kultivator pedang terbaik yang dipilih dari para dewa Dao yang ditangkap oleh kaisar Dewa Kuno. Ada lebih dari 100 Master Dao dan lebih dari 300 Dewa Dao, dan semuanya adalah penguasa Dao pedang. Namun, jika kamu ingin menjadi putra kaisar, kamu harus diakui oleh Monumen Dewa Pedang Dao dari Prefektur Pedang dan mendirikan Monumen Dewa Pedang Dao milikmu sendiri di hutan Monumen Dewa. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, setiap putra kaisar, di alam Dewa Dao, setidaknya dapat membunuh penguasa Dao Bintang 1 dan bersaing dengan penguasa Dao Bintang 2. Karena potensi mereka diharapkan dapat mencapai posisi kaisar Dao abadi, jadi mereka disebut putra kaisar. Pendeta Tao Bingcheng berkata demikian dengan nada sedikit iri dan tak berdaya, jika aku, seorang pendeta Tao bintang 1 yang bermartabat, berhadapan dengan para pangeran ini, aku khawatir aku tidak akan mampu melakukan satu gerakan pun. Lu Yun diam-diam memperkirakan dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya saat ini, menjadi putra kaisar seharusnya tidak menjadi masalah. Terutama setelah kekuatan pedang Tianxing ditingkatkan, dan ditambah dengan latihan dan penguatannya sendiri yang terus-menerus, jika pedang Dao terpadu agung dipraktikkan hingga sempurna, potensinya mungkin jauh melampaui putra-putra kaisar. Bukannya mustahil baginya untuk membunuh seorang guru Tao Bintang 2 atau bahkan guru Tao Bintang 3. Para pangeran ini adalah penjahat ulung saat mereka berada di Pulau Dewata yang sunyi. Mereka meninggalkan Pulau Dewa terpencil dan bergabung dengan 12 prefektur untuk menantang posisi Kaisar Dao abadi. Namun, seberapa mudahkah untuk mencapai keabadian? Lu Yun teringat kembali pada banyak guru Tao yang pernah ditemuinya, seperti guru Tao Taixu, guru Tao Wansheng dan seterusnya. Berapa banyak di antara mereka yang benar-benar berhasil menerobos? Dia mengerti bahwa meskipun seni pedang terpadunya sulit dan menghabiskan sumber daya yang besar, seni itu memiliki potensi yang tidak terbatas. Apa yang ia butuhkan adalah peningkatan diri yang konstan untuk akhirnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah alun-alun, Jiba mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dan energi pedang itu begitu kuat sehingga Jikang terpaksa mundur lagi dan lagi. Dia minum dan menggelengkan kepalanya seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, dan dia tidak lupa memberi instruksi kepada Jikang, Jikang, pedangmu terlalu lunak dan tidak memiliki aura dominasi. Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal hebat? Wajah Jikang memerah, dan dia meraung marah. Pedang di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk tenggorokan Jiba. Hanya hal sepele, Jiba mencibir, lalu dengan ayunan pedang raksasanya, dia menetralkan serangan Jikang, lalu menendang perut Jikang hingga dia terpental. Berikutnya, Jiba mengangkat kepalanya dan menyesap anggur sambil berteriak heroik. Berikutnya, lebih dari selusin Dewa Tao maju untuk menantang, tetapi tanpa kecuali, mereka dengan mudah dikalahkan oleh Jiba.
Dia bertarung dan memberikan instruksi di saat yang sama, tampak seperti seorang guru senior. Jalan menuju ilmu pedang tirani terletak pada kata tirani. Pedang itu keluar seperti naga, tak terhentikan, dan seseorang harus memiliki momentum yang tak terhentikan. Apakah kau mengerti? Jiba menjatuhkan Dewa Tao yang kurus dengan pedangnya dan menggelengkan kepalanya. Pedangmu sangat lembut, seperti wanita yang sedang menyulam bunga. Kembalilah dan berlatihlah dengan giat. Dewa Tao yang kurus itu menundukkan kepalanya karena malu dan mundur dengan malu. Setelah mengalahkan lebih dari selusin Dewa Tao berturut-turut, Jiba tampak sedikit bosan. Dia melirik sekelilingnya dan tiba-tiba menyadari Lu Yun berdiri di samping Master Tao Bing Cheng. Hei, ini, Jiba menyipitkan matanya dan menatap Lu Yun. Ini Tuan Muda Lu Yun. Dia baru saja datang dari Pulau Dewa Terpencil dan sedang bersiap untuk bergabung dengan rumah pedang kita. Master Tao Bing Cheng buru-buru memperkenalkan. Lu Yun, Jiba mengulangi nama itu, matanya tiba-tiba berbinar, dan suaranya tiba-tiba meninggi. Apakah kamu Lu Yun yang mengalahkan Fei Busta? Lu Yun yang mengalahkan Fei Busta. Suara Jiba menggelegar di alun-alun bagaikan guntur. Pedang raksasa di tangannya menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara gemuruh tumpul, yang mengguncang para Dewa Tao di sekitarnya. Alun-alun yang awalnya riuh tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Lu Yun. Bisikan-bisikan mengalir deras sebagai air pasang, bercampur dengan emosi yang kompleks seperti ketidakpercayaan, kecurigaan, keingintahuan, dan sebagainya. Kalahkan Fei Busta, apa kau bercanda? Dia pria tangguh yang bisa menantang Master Tao Bintang 2. Seorang Dewa Tao yang kekar berteriak tak percaya, wajahnya yang kasar penuh dengan keraguan. Guru Jiba sendiri yang mengatakannya, bagaimana mungkin itu salah? Dewa Tao lainnya membalas, dengan nada kagum dalam suaranya. Kalaupun itu benar, Fei Busta tidak benar-benar melakukannya, kan? Kudengar wujud aslinya adalah... Set, kamu mau mati, beraninya kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Para Dewa Tao di sekitar membicarakannya, menatap Lu Yun dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ada yang beranggapan bahwa Lu Yun hanya beruntung, ada yang beranggapan bahwa Lu Yun menyembunyikan kekuatannya, dan ada pula yang beranggapan bahwa ini hanya sekedar rumor belaka. Saya melihat berita dari Pulau Dewa Terpencil dengan mata kepala saya sendiri. Meskipun Fei Busta tidak menggunakan tubuh aslinya, dia tetap menggunakan banyak metode dan dikalahkan oleh Lu Yun. Suara Jiba terdengar lagi, menyela pembicaraan semua orang. Lagi pula, aku juga mendengar bahwa Lu Yun ini benar-benar menguasai pedang Dao terpadu agung yang legendaris. Seni pedang terpadu yang hebat. Kerumunan itu berseru lagi. Dao Penyatuan Agung, secara teori, merupakan puncak dari semua Dao, dengan kekuatan yang tak tertandingi di alam semesta, tetapi kesulitan dalam mempraktikkannya sungguh menakutkan. Selama bertahun-tahun, hanya segelintir orang yang mampu mengetahui rahasianya. Jika dia benar-benar menguasai seni pedang terpadu agung, maka mengalahkan Fei Busta bukanlah hal yang mustahil. Seorang Dewa Tao bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh dengan keterkejutan. Seni pedang terpadu agung, anak ini cukup menarik. Mata Jiba berbinar, lalu dia melangkah ke arah Lu Yun, memancarkan aura pedang yang dahsyat, mengunci Lu Yun. Lu Yun, aku sudah lama mendengar nama agungmu, dan aku menunggu di sini hari ini hanya untuk menyaksikan kekuatan pedang Dao terpadu agung. Lu Yun merasakan beberapa fluktuasi spiritual kuat yang tersembunyi di sekelilingnya, dan berpikir dalam hati, sepertinya selain Jiba, ada pangeran dan guru Tao lain yang memperhatikan tempat ini. Meskipun dia mengerti gairah sang pembudidaya pedang untuk bertarung, ini bukan saat yang tepat. Dia baru saja tiba di Sword Mansion dan masih memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan. Dia belum sepenuhnya mencerna warisan itu, dan yang lebih penting, dia masih perlu menemukan Liu Xuanji. Bertarung dengan Jiba, entah dia menang atau kalah, tidak akan ada gunanya baginya. Jika kamu menang, kamu akan menyinggung putra kaisar, jika kamu kalah, kamu akan kehilangan muka. Setelah berpikir sejenak, Lu Yun membungkuk dan berkata, Saudara Jiba, saya pendatang baru di sini dan memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Tidak nyaman bagi saya untuk bertarung dengan Anda. Mohon maafkan saya. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Jiba tadinya penuh semangat juang, dengan pedangnya yang siap dihunus, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus, tetapi kata-kata ringan Lu Yun menuangkan seember air dingin padanya, dan wajahnya langsung memerah. Para Dewa Tao di sekitar juga tercengang, seolah-olah mereka membatu. Mereka belum pernah melihat seseorang yang berani menolak tantangan putra seorang kaisar seperti ini, dan di depan umum. Menyerah, mata Jiba melebar, seolah dia mendengar sesuatu yang luar biasa. Kau benar-benar menyerah. Lu Yun tampak tenang, lalu membungkuk lagi dan berkata, aku tidak mengaku kalah, aku hanya merasa bahwa bertarung saat ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya, Jiba meraung, pedang raksasa di tangannya berdengung, apakah kau meremehkanku? Di dalam kekosongan Sword Mansion, sekelompok penguasa Dao dan Dewa Dao teratas berkomunikasi dengan pikiran suci mereka, dan itu seperti panci mendidih. Lu Yun ini, benar-benar menyerah begitu saja. Seorang guru Tao berkata dengan tak percaya, dia mengalahkan Fei Busta. Menghadapi Jiba, bahkan jika dia dikalahkan, dia tidak akan menyerah begitu saja, kan? Apakah dia menggunakan senjata ajaib untuk mengalahkan Fei Busta, dan sekarang dia tidak bisa bertarung lagi? Dewa Tao lainnya menebak, bagaimanapun, kekuatan Fei Busta ada di sana. Dewa Tao yang baru dipromosikan, tidak peduli seberapa jahatnya dia, tidak dapat dengan mudah mengalahkannya. Kurasa dia hanya mencari ketenaran dan reputasi.
Seorang Dewa Tao yang kekar mendengus dingin, para pembudidaya pedang harus bertarung dengan cara yang benar. Sungguh memalukan bagi para pembudidaya pedang untuk mengakui kekalahan secara langsung seperti dia. Daoshan Qizun dan Daoshan Beiyun dan lainnya relatif tenang. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan dan karakter Lu Yun, dan tahu bahwa dia tidak akan melakukan apapun tanpa tujuan. Dewa Tao Beiyun terbatuk pelan dan berkata dengan keras, semuanya, Lu Yun tidak takut bertarung, tetapi tidak mudah untuk berlatih Dao Pedang Terpadu Agung. Dia biasanya fokus pada latihan dan pemahaman, dan tidak akan mudah mengambil tindakan. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan penuh arti, apakah kamu ingat apa yang terjadi di cabang Mingling di gedung Danqi beberapa hari yang lalu? Lu Yun meminta Master Tao Yuan Huang untuk memberikan kompensasi lebih dari 30 juta meter kubik cairan Chaos Yuan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin terdiam. Lebih dari 30 juta meter kubik Chaos Essence Liquid bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan bagi Guru Tao, itu adalah keberuntungan besar. Apa, lebih dari 30 juta meter kubik cairan esensi kekacauan? Beberapa pangeran dan Guru Tao yang telah memperhatikan masalah ini berseru dengan heran. Mereka semula mengira Lu Yun hanya melakukan gerakan kecil, tapi mereka tidak menyangka kalau dia ternyata memperoleh kekayaan sebesar itu. Mungkinkah anak ini menjarah cabang Mingling di gedung Danqi? Seorang Guru Tao berkata dengan tidak percaya. Bukan begitu, Danqi Daozun ada di belakang gedung Danqi. Bahkan jika Lu Yun berani, dia tidak akan berani bertindak seperti ini. Dewa Tao lainnya menimpali, saya kira Master Tao Yuan Huang lah yang berinisiatif membayar harga agar bisa berteman dengan Lu Yun. Ada kemungkinan juga Lu Yun membuat semacam kesepakatan dengan Taois Yuan Huang, seperti menjual pengalaman kultivasi pedang Dao Terpadu Agung kepadanya. Seorang pangeran yang teliti menebak. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Dewa Tao Beiyun mengisyaratkan bahwa Lu Yun tidak takut bertarung, tetapi tidak akan bertindak gegabah. Jika Anda ingin dia mengambil tindakan, Anda harus membayar harga yang sesuai. Jiba secara alami memahami makna mitos Beiyun Dao. Wajahnya menjadi pucat dan biru, dan kemarahan mendidih dalam hatinya. Dia adalah putra seorang kaisar, namun dia dipandang rendah oleh Dewa Tao yang baru dipromosikan. Meskipun dia merasa bahwa perilaku Lu Yun bertentangan dengan ajaran ilmu pedang, anak panah itu sudah tertancap di tali busur dan harus ditembakkan. Dia menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan dingin, Lu Yun, keuntungan apa yang kau inginkan sebagai imbalan bertarung denganku? Lu Yun tersenyum tipis dan membungkuk, berkata, para senior, rekan-rekan Taois, saya tidak takut bertarung, tetapi tidak mudah untuk mempraktikkan Dao Pedang Terpadu Agung. Saya telah tenggelam dalam praktik dan pemahaman sebagian besar waktu. Dia berhenti sejenak, lalu melirik ke arah semua orang, seni pedang terpadu agung ini adalah senjata rahasia yang kudapat dari warisan Master Dao 10.000 orang suci. Karena keterbatasan warisan ini, aku tidak dapat mengajarkannya kecuali aku menjadi Master Dao. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Guru Tao 10.000 orang suci merupakan seorang pendekar pedang yang tersohor di zaman dahulu. Bagaimana mungkin warisannya dianggap enteng? Apakah kau sungguh-sungguh bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan oleh rekan Daois Lu Yun? Seorang lelaki tua berjanggut dan rambut putih bertanya dengan penuh semangat, jika aku bisa melihat sekilas warisan dari Master Dao 10.000 orang suci, aku akan rela menghabiskan semua uangku untuk melakukannya. Lu Yun tersenyum tenang, meskipun aku tidak bisa mengajarimu seni pedang terpadu agung, demi pengembangan rumah pedang, aku bersedia menunjukkannya sedikit. Cara berlatih adalah dengan berkomunikasi. Sulit untuk mencapai hal-hal hebat jika kamu bekerja sendiri. Dia melihat sekeliling ke semua orang, nadanya menjadi serius, hanya saja waktuku terbatas, dan aku tidak bisa menerima tantangan begitu saja. Karena itu, aku memutuskan untuk membuat beberapa aturan untuk pertarungan. Oh, aturan apa? Jiba tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia mencibir dalam hatinya, mengira Lu Yun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindari pertarungan dengannya. Lu Yun melambaikan lengan bajunya, dan jutaan meter kubik cairan kekacauan muncul dari udara tipis, menumpuk seperti gunung, memancarkan aura kekacauan yang kuat yang membuat semua orang yang hadir menahan napas. 1 juta meter kubik cairan esensi kekacauan ini adalah kumpulan hadiahnya. Lu Yun menunjuk cairan esensi kekacauan dan berkata, jika kau ingin bertarung denganku, kau harus membayar cairan esensi kekacauan dalam jumlah yang berbeda untuk alam yang berbeda. Dewa Dao, 5.000 meter kubik, penguasa Dao Bintang 1, 10.000 meter kubik, penguasa Dao Bintang 2, 100.000 meter kubik, penguasa Dao Bintang 3, 1 juta meter kubik. Jika aku kalah, aku akan membayar pemenangnya dengan jumlah cairan esensi kekacauan yang sama. Jika penantangnya kalah, cairan esensi kekacauan akan menjadi milikku. Semua orang terkejut. Lu Yun sangat sombong. Dia benar-benar memasukkan Guru Tao Bintang 3 ke dalam jajaran mereka yang dapat ditantang. Seberapa yakinkah dia dengan kemampuannya sendiri, ataukah dia hanya bersikap misterius? Rekan Taois Lu Yun, apakah menurutmu kau punya kekuatan untuk mengalahkan Master Taois Bintang 3? Seorang Guru Tao tak dapat menahan diri untuk bertanya, dengan nada sarkasme dalam suaranya. Lu Yun hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan jawaban langsung, saya hanya ingin bertukar pikiran dengan Anda, teman-teman Tao, dan membuat kemajuan bersama. Tentu saja, saya tidak akan menerima tantangan dari para Guru Tao Bintang 4 dan Bintang 5 untuk saat ini. Kurasa kamu hanya takut. Jiba mendengus dingin, apakah menurutmu Master Dao Bintang 3 akan sebodoh itu mengeluarkan 1 juta meter kubik cairan esensi kekacauan untuk menantangmu hanya demi melihat Dao Pedang Terpadu Agungmu?
Kala itu masalah kecil, tapi dampaknya pada hati Dao itu masalah besar. Rekan Daois Jiba salah. Seorang guru Tao Bintang 2 berkata, kekuatan tempur rekan Tao Luyun mungkin telah mencapai level guru Tao Bintang 2. Akan menjadi pertarungan yang adil untuk menantangnya. Selain itu, sangatlah berharga untuk dapat menyaksikan seni pedang terpadu yang hebat dengan mata kepala sendiri dan menghabiskan sejuta meter kubik cairan esensi kekacauan. Dewa Dao lainnya juga menggema, ya, bocah Luyun ini jelas ingin menghasilkan uang. Namun, mereka telah menetapkan ambang batas, jadi mustahil untuk mendapatkannya secara gratis. Jika Dewa Dao dan penguasa Dao tingkat rendah datang untuk menantangnya, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Untuk sesaat, semua orang membicarakannya, dengan pendapat beragam tentang aturan bertarung Luyun. Sebagian orang menganggapnya sombong, sebagian yang lain menganggapnya sangat cerdik. Wajah Jiba menjadi pucat dan biru. Dia tidak menyangka Luyun akan melakukan hal seperti itu. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menganggapnya serius. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, mengeluarkan 5.000 kubus cairan esensi kekacauan, dan melemparkannya di depan Luyun, berhenti bicara omong kosong, pangeran ini ingin mempelajari seni pedang terpadu agungmu hari ini. Luyun menatap 5.000 meter kubik cairan esensi kekacauan di depannya dan diam-diam merasa senang. Meskipun dia sudah memiliki lebih dari 30 juta meter kubik cairan esensi kekacauan, latihan pedang Dao terpadu agung dan kultivasi tubuh Dao keduanya membutuhkan banyak sumber daya, jadi lebih banyak tidak pernah terlalu banyak. Lagi pula, Jiba datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri, yang merupakan awal yang baik baginya. Apakah dia masih khawatir tidak bisa mendapatkan Chaos Essence Liquid di masa mendatang?